Bab 1, Pelaku Perbuatan Mesum. Hujan deras yang mengguyur ibu kota, membuat seorang pemuda yang mengenakan alma mater sebuah universitas terpaksa menghentikan motor matic miliknya di sebuah rumah kosong. Anjir, hujannya banyak banget, bisa kagak kalau mau turun satu-satu aja, antri gitu gak usah main keroyokan. Pemuda itu bernama Sandhya Gautama, seorang mahasiswa semester akhir yang berasal dari Garut. Sandi merantau ke Jakarta untuk berkuliah di sebuah universitas. Pemuda bertubuh tinggi dan tegap itu menghentikan motornya dan langsung berteduh ke sebuah rumah kosong. Bahkan, di rumah itu tidak ada satu lampu pun yang menyala. Semuanya gelap, hanya tersorot dari temaram lampu jalan. Dingin banget, untung gue bawa baju ganti, gumamnya lagi seraya membuka box motor. Ia mengambil sebuah kaos yang semalam dipakainya ketika menginap di rumah sahabatnya. Tanpa melihat kanan kiri, pemuda berparas tampan itu langsung membuka alma mater serta kaos yang dikenakannya. Bersamaan dengan itu, seorang wanita berlari tergesa-gesa dan langsung berteduh ke rumah kosong tersebut. Wanita itu muncul dari arah kiri, ia tak menyadari kalau di tempat itu juga sudah ada seseorang. Ah, bajuku basah lagi. Larissa membuka blazer kantor yang dikenakannya. Wanita itu berniat untuk memerasnya sebentar agar tidak terlalu basah kuyup. Sama, bajuku juga basah, balas seseorang yang membuat Larissa terkejut. Ia menoleh ke arah kanan, sayup-sayup ia melihat seorang pria sedang berdiri tak jauh darinya. Ya ampun, ini orang atau bukan? Tiba-tiba saja Larissa merasa merinding, ia menggerakkan kedua bahunya. Ia tahu itu adalah rumah kosong, sehingga yang ada di pikirannya saat ini hanyalah hal negatif. Kalau gak genderuwo, pasti makhluk-makhluk aneh, gumam wanita itu lagi yang semakin merasa ketakutan. Ia ingin menyalakan senter pada ponselnya, tetapi benda canggih itu sudah lowbat. Enak aja, aku manusia. Sandi mengarahkan senter ponselnya pada Larissa. Siapa kamu? Jangan macam-macam. Larissa mundur dengan perlahan, ia terkejut saat melihat Sandi tidak memakai baju. Santai aja, Mbak, aku cuma minta tolong pegangin HP, aku mau pakai baju dulu. Pemuda itu menyodorkan ponselnya ke arah Larissa karena ia akan segera memakai kaos. Mending kamu jauh-jauh dari saya. Larissa yang masih ketakutan, kembali mundur dengan perlahan. Namun, tiba-tiba saja ada kilat yang diiringi suara petir begitu keras. Dor, Kia, Larissa berteriak ketakutan, ia mendekat ke arah Sandi dan refleks memeluk tubuh pemuda itu. Ia memejamkan mata dengan tubuh yang terasa gemetar, Larissa benar-benar takut atau bahkan bisa dibilang fobia petir. Tak lama kemudian, ada sorot cahaya dari senter yang semakin mendekat ke arah mereka. Ada orang yang sedang berbuat mesum di sini. Itu mereka, ucap seorang pria sambil mengarahkan sorot senternya pada rumah kosong tersebut. Wah, ternyata benar apa yang dibilang warga, kalau malam suka ada orang yang berbuat mesum di rumah kosong ini. Kalau begitu, kita gerebek aja mereka. Timpal seorang bapak-bapak lagi. Setuju. 4 orang pria yang mengenakan mantel, mendekat ke arah rumah kosong tersebut. Mereka memperhatikan Larissa yang sedang memeluk tubuh telanjang Sandi. Berani-beraninya kalian berbuat mesum di sini. Suara itu membuat Larissa segera melepaskan pelukannya. Sementara Sandi langsung menoleh ke arah bapak-bapak yang kini telah mengerumuni mereka. Maaf, Bapak salah paham. Kami tidak melakukan apapun, bantah Larissa. Kami melihat sendiri kalian sedang berpelukan di sini. Kalian sedang berbuat mesum, buktinya saja dia gak pakai baju, kamu juga gak pakai baju. Pria parubaya itu menyoroti tubuh Sandi yang tak memakai baju dan juga Larissa yang hanya mengenakan kaos dalam saja. Tapi kami tidak saling mengenal, Pak. Lagian, saya gak meluk dia, tadi dia yang tiba-tiba meluk saya. Saya juga tidak tahu dia siapa, bantah Larissa lagi yang membuat Sandi seketika tercengang. Padahal wanita itu yang memeluknya, tapi kenapa Larissa malah menuduh dirinya? Masa begitu? Tanya seorang pria parubaya lagi dengan wajah heran.
Beneran, Pak, tadi dia tiba-tiba meluk saya. Saya aja takut karena tidak kenal sama dia. Larissa menunjuk ke arah Sandi dengan enteng. Wah, jangan-jangan kamu menculik Mbak ini. Tuduh seorang pria parubaya sambil menunjuk ke arah Sandi. Sandi semakin tercengang, kenapa ia malah semakin dipojokkan seperti itu. Ia menoleh ke arah Larissa dan terlintas sebuah ide di pikirannya. Bapak-bapak, dia bohong, Pak. Sebenarnya kami ini sepasang kekasih, dia ini pacar saya. Tadi dia lagi ngambek, makanya gak ngaku, celetuk Sandi yang membuat Larissa langsung menatap tajam ke arahnya. Apa kamu bilang? Enak aja, sergah Larissa tak terima. Udahlah, Yang, jangan ngambek lagi. Dengan beraninya Sandi merangkul pinggang Larissa di depan bapak-bapak tadi. Wah, gak bener ini. Mending sekarang kita bawa mereka ke rumah Pak RT, biar dinikahkan malam ini juga. Ternyata dua orang ini yang dibilang warga hampir setiap malam berduaan di rumah kosong ini, cerocos seorang warga yang membuat Sandi dan Larissa seketika saling melempar tatapan. Fitnah apalagi ini? Ya udah, langsung bawa aja mereka, Pak. Dua orang bapak-bapak menarik paksa Sandi dan Larissa agar mengikutinya. Pak, saya beneran gak kenal dia, Pak. Kami gak pacaran. Larissa masih berusaha mengelak meskipun bapak-bapak itu terus menyeret paksa agar mengikutinya. Mereka dibawa ke rumah ketua RT di tempat itu. Para warga setempat langsung berkumpul, bahkan sampai ada yang memanggil penghulu. Alhamdulillah pelaku perbuatan mesum malam ini sudah tertangkap. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah berjaga meskipun tadi sempat hujan deras, tutur ketua RT di hadapan Sandi dan Larissa yang terpaksa harus duduk di rumah ketua RT. Anjir, dituduh pelaku perbuatan mesum. Sandi mengusap wajahnya secara kasar. Pak, ini semua salah paham. Larissa masih berusaha mengelak dan membela diri. Sudah, lebih baik sekarang kalian keluarkan KTP masing-masing. Titah ketua RT yang seolah tak mau diganggu-gugat. Sandi dan Larissa terpaksa mengeluarkan KTP mereka dan menunjukkan kepada ketua RT tersebut juga. Nama Sandia Gautama, umur 22 tahun, status belum kawin, seorang mahasiswa. Larissa seketika menoleh ke arah Sandi, ia cukup terkejut ketika mendengar biodata pria itu. Dan ini, nama Larissa Maharani, umur 29 tahun, status cerai mati, Sandi lebih tercengang ketika mendengar biodata Larissa. Bahkan ia langsung menoleh ke arah wanita di sampingnya dan seketika dua orang itu saling melempar tatapan. Karena kalian telah melakukan perbuatan tidak senonoh dan meresahkan warga, jadi kami sepakat untuk menikahkan kalian malam ini juga, putus ketua RT yang membuat Sandi dan Larissa hampir berteriak kaget. Sekarang, tuliskan nama orang tua masing-masing dan untuk kamu, sebutkan dan tunjukkan mahar yang akan kamu berikan kepada calon istrimu, cerocos ketua RT itu lagi. Pak, tapi kita beneran gak saling kenal, iya, kan? Larissa memelototi Sandi agar membenarkan ucapannya. Benar, Pak, sebenarnya kami gak saling kenal, timpal Sandi. Saya tahu ini cuma akal-akalan kalian saja. Sekarang, kalian pilih menikah atau dilaporkan ke polisi atas kasus perzinahan. Ketua RT itu menatap secara bergantian ke arah Sandi dan Larissa. Nikah sekarang, Pak, jawab Sandi tanpa berpikir panjang. Ia terlalu takut dengan ancaman ketua RT tersebut. Sementara Larissa sangat tercengang ketika mendengar keputusan pria itu. Baiklah, mahar apa yang akan kamu berikan? Sandi terdiam sejenak, pria itu nampak berpikir. Apa ya? Uang saya cuma tersisa 300.000, Pak. Besok teman saya baru mau bayar hutang, gimana nih? Tanyanya bingung sambil mengeluarkan uang 3 lembar dari dompetnya. Cuma 300.000, gak ada sisa lagi. Tanya Larissa sambil menatapnya aneh. Ada sisa 2.000, mau? Tawar Sandi tanpa dosa. Sudah, yang penting ada maharnya. Untuk walimba siapa? Penghulu itu menunjuk ke arah Larissa. Saya yatim piatu, Pak. Saya juga gak punya kakak ataupun adik laki-laki. Semua keluarga saya yang masih hidup, tidak ada yang bisa menjadi wali,
jawab Larissa dengan wajah yang mendadak berubah sendu. Yang sabar ya, Mbak. Sekarang kita mulai saja ijab kabulnya, Pak Penghulu, ayo silahkan. Ketua RT itu mempersilahkan seorang penghulu untuk duduk di hadapan Sandi. Beneran nikah nih? Ya ampun, mimpi apa gue sampai nikahin janda? Gerutu Sandi yang terlihat tak karuan. Entah dosa apa yang saya lakukan sampai dipaksa nikah sama orang gak jelas kayak kamu. Balas Larissa dengan wajah kesal. Walaupun berstatus janda, tapi wajah dan bodi wanita itu terlihat masih seperti gadis. Oleh karenanya terkadang banyak orang tak percaya kalau wanita cantik itu adalah seorang janda. Seorang penghulu langsung memimpin ijab kabul yang membuat Sandi mau tidak mau harus mengikutinya. Saya terima nikah dan kawinnya Larissa Maharani binti Lutfiansyah almarhum dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp300.000 dibayar tunai. Ucap Sandi dengan penuh grogi. Alhamdulillah, sekarang kalian telah sah menjadi suami istri. Semoga setelah ini tidak ada lagi yang melakukan perbuatan mesum di rumah kosong itu, tutur penghulu yang membuat Sandi dan Larissa ingin berteriak dan membantah kalau bukan mereka pelakunya. Setelah dinikahkan, penghulu dan ketua RT memperbolehkan Sandi dan Larissa untuk pulang. Mereka kembali ke rumah kosong itu, karena hujan juga sudah reda. Sandi akan mengambil motornya yang tertinggal di tempat itu. Sementara Larissa bingung mau pulang naik apa, karena ponselnya mati dan jalanan sudah sepi karena sekarang hampir menjelang tengah malam. Kok diam aja, mau nginap di sini? Celetuk Sandi yang telah menyalakan motornya. Enak aja nginap, balas Larissa sedikit ketus. Lah, terus ngapain di sini? Sandi menatap ke arah wanita yang kini telah sah menjadi istrinya itu. Saya mau pulang, tapi mobil saya masih di bengkel. Ini semua gara-gara sopir pribadi saya sakit, jadinya saya pulang sendiri dan mobil saya tiba-tiba mogok. Terus, ditambah lagi ponsel saya lobet, jadi saya tidak bisa memesan taksi online, cerocos Larissa memberi penjelasan. Halah, pakai alasan sopir pribadi sakit, mobil mogok, ngomong aja kalau lagi nunggu angkot. Sandi tertawa mengejek. Kok gak percaya? Saya beneran abis dari kantor. Larissa menatap kesal ke arah pemuda yang kini telah sah menjadi suaminya. Ia tidak pernah terpikir akan menikah lagi bahkan dengan lelaki yang sama sekali tidak ia kenal. Udah, jangan banyak halu. Mending sekarang naik. Sandi menepuk jok motornya. Mau kemana? Larissa mengerutkan kening. Ya pulanglah, sekarang kita ini udah nikah. Aku adalah suamimu, Tante, balas Sandi yang membuat Larissa seketika menatap tajam ke arahnya. Enak aja kamu manggil saya Tante, bantah wanita itu dengan kesal. Kamu itu lebih tua dariku, jadi wajar kalau dipanggil Tante. Ucapan tengil Sandi membuat Larissa semakin geram. Bener-bener kurang ajar kamu ya. Larissa mengepalkan tangannya. Bercanda, udah, buruan naik. Biasanya kalau udah tengah malam, para penghuni rumah ini bakalan keluar. Sandi berkata dengan suara yang sengaja dibuat menyeramkan. Seketika Larissa merasa merinding, wanita itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Rumah kosong tersebut memang terlihat menyeramkan. Terpaksa, ia naik ke atas motor Sandi dan duduk di belakang pria itu. Mau ikut ke kontrakan aku atau gimana? Tanya Sandi setelah menjalankan motornya. Kontrakan kamu, emangnya kamu orang mana sih? Larissa merasa heran. Aku aslinya orang jauh, di sini cuma merantau buat kuliah. Malah dapat janda. Plak, Larissa langsung menepuk punggung tegap pria itu. Pulang ke rumah saya aja. Balasnya singkat. Di gang mana? Tanya Sandi lagi. Di klaster Mutiara, jawab Larissa yang membuat Sandi terdiam sejenak. Gak salah di klaster. Tanya pria itu lagi yang masih belum yakin. Jangan terlalu merendahkan orang, cepat jalan. Larissa memberi tahu alamat rumahnya yang membuat Sandi menjalankan motornya sesuai arahan dari wanita itu. Betapa tercengangnya ia, benar saja Larissa membawanya ke sebuah klaster. Bahkan, wanita itu memintanya agar membawa motor sampai masuk ke dalam gerbang sebuah rumah mewah. Ini rumah saya, sekarang kamu percaya kan?
Larissa turun dari motor pria itu. Iya, kalau gitu aku langsung pulang ya. Sandy akan kembali menjalankan motornya, tetapi Larissa tiba-tiba saja menarik lengan kaos yang dikenakannya. Pulang, terus ini gimana dong? Kita kan udah nikah. Ya ampun, bikin pusing aja. Larissa memijat keningnya sendiri. Oh iya, kita kan udah nikah ya. Kalau gitu, berarti aku juga harus ada di rumah ini. Sandy ikut terlihat bingung. Ya sudah, masuk. Ajak Larissa dan berjalan terlebih dahulu. Wanita itu langsung disambut oleh dua orang perempuan yang bekerja di rumah mewah tersebut. Sandy mengikuti langkah Larissa, ia memperhatikan rumah mewah itu. Rasanya seperti mimpi, tiba-tiba ia menikahi seorang janda kaya. Selamat malam, Nyonya, ada yang bisa kami bantu? Tanya seorang wanita dengan tubuh membungkuk memberi hormat. Anak-anak sudah tidur. Tanyanya sambil terus melangkah, ia akan segera menaiki anak tangga. Dan Zephyr dan Non Ziva sudah tidur, Nyonya. Baiklah, saya akan langsung beristirahat. Oh iya, dia adalah suami saya. Larissa menunjuk ke arah Sandy yang sedari tadi membuntutinya. Semua pelayan yang mendengar itu, langsung tercengang. Namun, semuanya tidak ada yang berani bertanya. Karena setelah kurang lebih 2 tahun ditinggalkan oleh almarhum suaminya, Larissa tidak pernah membawa laki-laki lain ke rumah itu. Ya, Larissa adalah seorang janda anak 2, ia menikah muda dengan seorang pengusaha sukses yang usianya terpaut 10 tahun dengan dirinya. Larissa melahirkan anak pertama saat usianya genap 21 tahun, selang 3 tahun, ia kembali melahirkan seorang anak perempuan. Dan 3 tahun kemudian, suaminya meninggal dunia sehingga membuat Larissa menjadi janda muda. Namun, ia sama sekali tak kesulitan, semenjak suaminya tiada, Larissa malah menggantikan pria itu mengelola perusahaan dan dibantu oleh adik iparnya. Larissa kembali melanjutkan langkah menuju kamarnya yang terletak di lantai 2, Sandy terus membuntuti wanita itu karena ia tidak tahu harus pergi kemana. Bahkan, sampai Larissa masuk ke dalam kamarnya, Sandy masih mengikuti wanita itu. Ini kamar saya. Kamu mau tidur di sini? Tanya Larissa seraya membalikkan tubuh dan seketika berhadapan dengan Sandy yang masih terlihat bingung. Larissa memperhatikan wajah pria yang kini telah menjadi suaminya. Pria itu terlihat tampan dan menarik, hanya saja, gaya rambutnya yang sedikit gondrong membuat Larissa tak nyaman. Maaf, Tante, aku belum siap malam pertama, celetuk Sandy dengan wajah yang mendadak terlihat gugup. Terlebih lagi, ketika ia menyadari tatapan intens dari Larissa. Bersambung bab 2.